Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Soleh, bisa dipanggil Ahmad. Saya calon pegawai negeri sipil di Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional di unit kerja Kantor Pertanahan Kabupaten Goa. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan pengalaman saya dalam mengikuti pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil pada agenda 2, yaitu tentang nilai-nilai dasar profesi ASN. Fungsi ASN sendiri itu ada 3, yaitu melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas. Dan yang ketiga yaitu mempererat persatuan dan kesatuan bangsa. Dalam pembelajaran pada agenda 2 ini, saya belajar untuk menjadi seorang pelayan publik yang profesional diperlukan nilai-nilai dasar profesi ASN yang dikenal dengan aneka, akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Oke, akuntabilitas. Akuntabilitas adalah kewajiban pertanggungjawaban yang harus dicapai. Akuntabilitas merujuk pada kewajiban setiap individu, kelompok, atau institusi untuk memenuhi tanggung jawab yang menjadi amanahnya. Akuntabilitas menjadi penting karena untuk menyediakan kontrol demokratis, mencegah korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan, dan yang terakhir yaitu meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Aspek-aspek akuntabilitas mencakup beberapa hal, yaitu akuntabilitas sebuah hubungan, akuntabilitas berorientasi pada hasil, akuntabilitas membutuhkan adanya laporan, akuntabilitas memerlukan konsekuensi, serta akuntabilitas memperbaiki kinerja. Dari pembelajaran pada agenda 2, ada beberapa indikator dasar akuntabilitas, yaitu pertama yaitu tentang kepemimpinan. Seorang ASN bisa memberi contoh kepada orang lain, serta memiliki komitmen yang tinggi dalam melakukan pekerjaan. Selanjutnya yaitu transparansi. Tujuannya mendorong komunikasi dan kerjasama, meningkatkan akuntabilitas dalam keputusan-keputusan, dan meningkatkan kepercayaan dan keyakinan kepada pemimpin. Yang ketiga yaitu integritas, kesesuaian antara perkataan dan tindakan. Selanjutnya yaitu tanggung jawab. Salah satu indikator ini, seorang ASN berkewajiban dari individu atau lembaga terhadap setiap tindakan yang telah dilakukan. Yang kelima yaitu keadilan, merupakan landasan utama dari akuntabilitas. Yang keenam yaitu kepercayaan lingkungan akuntabel. Ada hal-hal lain yang dapat dipercaya. Selanjutnya yaitu keseimbangan. Kinerja yang baik harus disertai keseimbangan kapasitas sumber daya dan keahlian yang dimiliki. Kemudian ada kejelasan, mengetahui kewenangan, peran, dan tanggung jawab, misi organisasi, kinerja yang diharapkan organisasi. Dan yang terakhir, indikator nilai dasar akuntabilitas yaitu konsistensi, menjamin stabilitas untuk mencapai lingkungan yang akuntabel. Langkah-langkah yang harus dilakukan dalam menciptakan framework akuntabilitas. Yang pertama, menentukan tujuan yang ingin dicapai dan tanggung jawab yang harus dilakukan. Hal ini dapat dilakukan melalui penentuan tujuan dari rencana strategis organisasi, mengembangkan indikator, ukuran dan tujuan kinerja, dan mengidentifikasi peran dan tanggung jawab setiap individu dan organisasi. Yang kedua, melakukan perencanaan atas apa yang perlu dilakukan untuk mencapai tujuan. Cara ini dapat dilakukan melalui identifikasi program atau kebijakan yang perlu dilakukan, siapa yang bertanggung jawab, kapan dan akan dilaksanakannya, dan biaya yang dibutuhkan. Selain itu, perlu dilakukannya identifikasi terhadap sumber daya yang dimiliki organisasi, serta konsekuensinya apabila program atau kebijakan tersebut berhasil atau gagal untuk dilakukan. Yang ketiga, melakukan implementasi dan memantau kemajuan yang sudah dicapai. Hal tersebut penting dilakukan untuk mengetahui hambatan dari implementasi kebijakan atau program yang telah dilakukan. Yang keempat, memberikan laporan secara lengkap, mudah dipahami, dan tepat waktu
Hal ini perlu dilakukan sebagai wujud untuk menjalankan akuntabilitas dalam menyediakan dokumentasi dengan komunikasi yang benar dan mudah dipahami. Yang kelima yaitu melakukan evaluasi dan menyediakan masukan atau feedback untuk memperbaiki kinerja yang telah dilakukan melalui kegiatan-kegiatan yang bersifat korektif. Contoh, sebagai petugas seorang loket di kantor pertanahan, seorang petugas loket harus menjelaskan secara rinci informasi-informasi khususnya biaya yang akan dikeluarkan oleh pemohon secara detail tanpa ada informasi yang ditutupi. Nilai yang kedua yaitu nasionalisme. Nasionalisme adalah pemahaman mengenai nilai-nilai kebangsaan. Nasionalisme memiliki pokok kekuatan dalam menilai kecintaan individu terhadap bangsanya. Salah satu cara untuk menumbuhkan semangat nasionalisme adalah dengan menanamkan dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila, pengamalan nilai-nilai luhur yang terkandung di dalamnya. Setiap penyelenggaraan negara, baik untuk di pusat maupun di daerah. Nilai-nilai nasionalisme Pancasila sebagai ASN yang terdapat di sila ke-1, 2, 3, 4, dan 5 adalah sebagai berikut. Untuk sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Nilai ini mengandung arti adanya pengakuan dan keyakinan terhadap adanya Tuhan sebagai pencipta alam semestanya. Nilai ini menyatakan bahwa bangsa Indonesia merupakan bangsa religius, bukan bangsa yang ateis. Sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Nilai ini mengandung arti adanya kesadaran sikap dan perilaku sesuai dengan nilai moral dalam hidup bersama atas dasar tuntutan hati nurani dengan memperlakukan segala sesuatu sebagaimana mestinya. Sila ketiga yaitu persatuan Indonesia. Sila ini mengandung nilai bahwa makna usaha ke arah bersatu dalam kebutuhan atau bulatan rakyat untuk membina rasa nasionalisme dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Persatuan Indonesia sekaligus mengakui dan menghargai sepenuhnya terhadap keanekaragaman yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Sila keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila ini mengandung makna bahwa suatu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat dengan cara musyawarah mufakat melalui lembaga perwakilan. Selanjutnya yaitu sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila ini mengandung makna sebagai dasar tujuan yaitu tercapainya masyarakat Indonesia yang adil dan makmur, lahiriah dan batiniah. Nilai dasar profesi ASN yang ketiga adalah etika publik. Etika publik adalah refleksi tentang standar atau norma yang menentukan baik buruk, benar salah, perilaku, tindakan, dan keputusan untuk mengarahkan kebijakan publik dalam rangka menjalankan tanggung jawab pelayanan publik. Nilai-nilai dasar etika publik sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang ASN yaitu memegang teguh nilai-nilai dalam ideologi negara Pancasila, setia dan mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945, menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak, membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian, menciptakan lingkungan kerja yang non-diskriminatif, memelihara dan menjunjung tinggi standar etika luhur, mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerja kepada publik, memiliki kemampuan dalam melaksanakan kebijakan dan program pemerintah, memberikan layanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, tepat, akurat, berdaya guna, berhasil guna, dan santun. Mengutamakan kepemimpinan berkualitas tinggi, menghargai komunikasi, konsultasi, dan kerjasama, mengutamakan pencapaian hasil dan mendorong kinerja pegawai, mendorong kesetaraan dan pekerjaan, meningkatkan efektivitas sistem pemerintahan yang demokratis sebagai perangkat sistem karir. Nilai dasar profesi ASN yang keempat adalah komitmen mutu. Komitmen mutu
pada setiap organisasi tentulah tidak sama, mengingat visi dan misi arah yang akan dituju berbeda, tetapi ada beberapa nilai yang harus ada pada komitmen mutu. Yang pertama yaitu efektif atau tepat sasaran, yaitu tingkat ketercapaian target yang lebih direncanakan, baik menyangkut jumlah maupun mutu hasil kerja. Yang kedua yaitu efisien atau tepat guna, yaitu tingkat ketepatan realisasi penggunaan sumber daya dan bagaimana pekerjaan dilaksanakan, sehingga tidak terjadi pemborosan sumber daya, penyalahgunaan alokasi, penyimpangan prosedur, dan mekanisme yang keluar alur. Yang ketiga yaitu inovatif, yaitu perubahan. Perubahan yang diciptakan untuk mencapai keadaan yang lebih baik di masa yang akan datang. Selanjutnya yaitu berorientasi mutu. Artinya, setiap kegiatan atau program yang dilakukan diarahkan untuk pencapaian standar mutu. Inovasi diperlukan karena beberapa hal. Yang pertama yaitu tekanan tuntutan masyarakat yang semakin kompleks. Yang kedua, kebutuhan dalam pelayanan publik yang semakin berkualitas tidak sebanding dengan jumlah sumber daya manusia yang dipergunakan dalam kegiatan pemerintahan. Yang ketiga yaitu kebutuhan lembaga dalam penyelesaian permasalahan yang semakin kompleks. Dan yang terakhir yaitu kepentingan pemerintah untuk mengembangkan cara-cara yang baik dan tentunya dapat dipertanggungjawabkan. Nilai dasar profesi ASN yang terakhir atau kelima adalah anti korupsi. Anti korupsi menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1999, korupsi adalah tindakan melawan hukum dengan melakukan perbuatan memperkaya diri atau orang lain atau korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Anti korupsi dapat didefinisikan ke dalam 9 nilai yang terdiri dari nilai-nilai anti korupsi. Nilai yang pertama yaitu kejujuran. Kejujuran berasal dari kata jujur yang dapat didefinisikan sebagai sebuah tindakan maupun ucapan yang lurus, tidak berbohong, dan tidak curang. Yang kedua yaitu kepedulian. Peduli yaitu mengindahkan, memperhatikan, dan menghiraukan. Rasa kepedulian dapat dilakukan terhadap lingkungan sekitar. Nilai yang ketiga yaitu kemandirian. Mandiri berarti dapat berdiri di atas kaki sendiri. Artinya tidak bergantung kepada orang lain dalam berbagai hal. Nilai yang keempat yaitu kedisiplinan. Disiplin adalah kekuatan atau kepatuhan kepada peraturan. Nilai yang kelima yaitu tanggung jawab. Tanggung jawab adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatu atas perbuatannya. Yang keenam yaitu kerja keras. Kerja keras didasari dengan adanya kemauan di dalam kemauan terkandung ketekatan, ketekunan, daya tahan, daya kerja, pendirian, keberanian. Selanjutnya yaitu nilai kesederhanaan. Gaya hidup yang sederhana yaitu dibiasakan untuk tidak hidup boros. Nilai selanjutnya yaitu keberanian. Dapat mewujudkan dalam bentuk berani mengatakan dan membela kebenaran. Yang terakhir yaitu keadilan. Adil adalah sama berat, tidak berat sebelah dan tidak memihak, menempatkan segala sesuatu sesuai pada tempatnya. Sebagai calon seorang ASN harus memiliki wawasan kebangsaan dan sikap nasionalisme yang kuat. Dapat dilakukan dengan cara memahami dan mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam menjalankan tugas dan fungsi sesuai jabatannya. Kenapa rasa nasionalisme ini penting? Karena ASN sebagai sosok pemersatu bangsa mementingkan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, dan seorang ASN harus bekerja sesuai dengan integritasnya. Sekian yang dapat saya bagikan kepada teman-teman. Apabila banyak kesalahan dalam pengucapan maupun isi materi, saya mohon maaf. Semoga kita sebagai calon pegawai negeri sipil dapat menerapkan dan mengimplementasikan nilai-nilai dasar profesi ASN. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.